Jumpa lagi di Review TV. Ya, selama ini Lenovo Legion mungkin bagi kalian identik dengan sebuah gaming laptop. Tapi yang ini juga Lenovo Legion. Ya, ini adalah sebuah desktop dari Lenovo ya. Karena Legion tentunya ini yang memang dirancang buat gaming dan mungkin content creator juga ya. Oke, kalau ada yang nanya mungkin, kenapa nggak mending rakit sendiri aja ya? Nah, memang PC desktop seperti ini yang udah jadi tetap punya pasarnya sendiri ya. Kenapa? Karena memang merakit tidak semua orang bisa tentunya. Banyak orang yang butuh langsung jadi juga. Dan tentunya untuk sekarang nyari komponen agak susah ya. Ini pasti tersedia. Ya, jadi kali ini kita kedatangan sebuah gaming desktop dari Lenovo yang diracik untuk menawarkan performa tinggi untuk gamer dan bahkan bisa untuk para profesional serta content creator ya. Jadi ini PC branded memang. Kenapa kita nggak rakit PC gaming sendiri? Ya, belum tentu semua orang bisa ngerakit PC desktop gamingnya sendiri ya. Agak susah meraciknya gitu ya, beli dari mana, terus nanti kalau misalnya ada masalah mesti digaransiin kemana. Kalau ini semua satu pintu tentunya. Ya, tidak merendahkan bagi kalian yang suka merakit, silahkan. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai satu PC yang banyak dibutuhkan oleh mereka-mereka yang mungkin butuhnya yang sederhana, simple, langsung jadi. Oke, langsung aja kita bahas si Lenovo Legion Tower 5i yang satu ini. Untuk spek dasarnya yang kami uji ini menggunakan Core i7 10700, Comet Lake 14 nanometer, TDP 65 watt, 8 core, 16 thread, 16 MB Smart Cache dengan frekuensi base-nya di 2,9 GHz dan turbo frekuensi maksimum di 4,8 GHz. Untuk motherboard-nya dia menggunakan chipset Intel B460, form factor-nya Micro ATX, ada 4 DIMM slot di situ, DDR4 tentunya. Ada satu slot PCIe 3.0 by 16, ada satu slot PCIe 3.0 by 4 dan ada dua slot PCIe 3.0 by 1 di sini ya. Dan ada dua lagi slot M.2 untuk SSD. Lalu ada 4 port SATA. Untuk memori total yang terpasang di sini adalah 32 GB. Iya, langsung 32 GB. DDR4 2933 langsung dual channel 2 kali 16 GB. Dan tentunya kalian masih bisa nambah 2 keping lagi kalau dibutuhkan ya. Kemudian untuk storage dia punya SSD dan hard disk. Untuk SSD-nya dia menggunakan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Dan menariknya SSD ini sudah dilengkapi dengan heatsink tentunya untuk performa yang maksimal ya. Dan lalu ada hard disk 1 TB 7200 RPM. Nah, hard disk ini terpasang di bracket khusus yang menyerupai desain base seperti di NAS gitu ya. Jadi kayak laci di situ. Jadi untuk masang storage baik mau 2,5 inci atau yang 3,5 inci kita hanya perlu pasang bracket lalu dorong aja masuk ke dalam bay. Kita nggak perlu masang kabel lagi. Iya, lebih mudah tentunya bagi kalian yang tidak bisa merakit PC ya. Nah, masih ada satu bracket yang kosong, jadi kita masih bisa menggunakannya untuk masang lagi satu storage 2,5 atau 3,5 inci. Tentunya saran kami pasang SSD, jangan pasang hard disk. Untuk graphics cardnya dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 2070 Super dengan 2650 CUDA cores dan RAM-nya 8 GB GDDR6. Nah, untuk casingnya ini materialnya perpaduan antara logam dan polikarbonat di sini. Form factor dan dimensinya untuk towernya ini ada volumenya sekitar 28 liter ya, jadi nggak terlalu besar. Dimensinya panjangnya ada di 45,7 cm dengan lebar 18,45 cm dan tingginya 45,58 cm. Dimensi ini tergolong cukup slim sebetulnya, tidak terlalu makan tempat dan tidak terlalu kelihatan besar-besar banget gitu. Bisa kelihatan ya dengan perbandingan dengan monitor di samping saya ini dia tidak terlalu tinggi ya. Nah, untuk berat total si Lenovo Legion Tower 5 ini sekitar 15 kg kalau kalian mau ngangkat-ngangkat. Tentunya ini casing plus komponen standar yang dalamnya. Untuk warna ini adalah Phantom Black kata Lenovo, ya hitam ya. Nah, di sisi depan kita bisa lihat ada hiasan logo khas Legion dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa diatur efeknya. Lalu di side panel ini menggunakan material logam yang kokoh. Di sisi panel kiri dirancang memiliki jendela yang transparan untuk membuat kita bisa melihat bagian dalam PC. Ya, hari gini memang bagian dalam PC untuk dipamerkan tentunya ya. Nah, untuk konektor yang bisa kita akses dari luar PC itu ada front panel ya. Di front panelnya ada dua Type A USB 3.2 Gen 1 dan ada satu audio combo jack 3,5 mm. Lalu di back panel atau di bagian belakang ada satu USB 3.2 Gen 1 Type C dan ada dua USB 3.2 Gen 1 Type A dan ada dua USB 2.0 Type A di situ yang besarnya. Jadi yang besar ada 4, yang kecil ada 1. Lalu ada 3 3,5 mm audio jack, ada line in, line out dan ada mikrofon. Dan ada juga 1 gigabit Ethernet RJ45 di situ. Untuk back panel dari graphics card
card. Di situ ada satu USB Type-C, ini support display out dengan protokol DisplayPort ya. Lalu ada 3 DisplayPort dan ada 1 HDMI. Jadi kita bisa nyambung banyak monitor di sini. Untuk konektivitas wireless, ya tentunya dia punya wireless connectivity built-in di dalam. Dia pakai Wi-Fi AX201. Jadi ini udah Wi-Fi 6, support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi, dan otomatis dia punya Bluetooth versi 5.1. Untuk power supply-nya, ini adalah power supply 650 watt dengan sertifikasi 80+ Gold. Jadi bukan power supply kaleng-kaleng yang jelas ya di sini. Nah, untuk audionya sudah dilengkapi dengan software Dolby Atmos, pengaturan audio profile ya. Opsinya ada game, ada movie, ada music, ada voice, ada personalize. Terdapat juga fitur sound radar. Di sini semacam radar overlay pada game untuk mengetahui arah datangnya suara. Jadi lebih mudah untuk deteksi musuh ya. Ini curang nggak sih sebenarnya? Nah, tersedia juga software Lenovo Vantage seperti biasa ya, yang digunakan untuk memantau kondisi hardware dan juga mengkonfigurasi sistem seperti ngatur performance profile di menu thermal setting. Yang pilihannya adalah ada performance mode, ada balance mode, dan ada quiet mode. Lalu ada juga fitur network boost yang dapat memprioritaskan koneksi jaringan pada game secara otomatis ini tentunya. Terdapat juga fitur lighting. Ya, ini penting ya. Untuk mengatur efek dan warna pada keempat lampu RGB di Lenovo Legion Tower 5i ini, yaitu ada di logo Legion di front panel, ambient lighting di dalam casing, dan ada di CPU fan, dan satu lagi ada di rear fan atau fan bagian belakang. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujian performance. Kita tes dulu pakai Snapdragon R15 untuk kita lihat konsistensi performanya ya. Untuk burst score-nya di mode balance dia bisa mencapai 1935 poin, sementara itu di mode performance dia bisa mencapai 2009 poin. Jadi pakai mode performance aja kalau mau performa yang paling tinggi ya. Sementara itu untuk sustain performance itu di kisaran 1970 sampai 1980 poin di mode performance. Sementara itu di mode balance dia di sekitar 1670 sampai 1680 poin. Oke, sekarang mari kita langsung aja nguji pakai Adobe Premiere Pro sih. Untuk para content creator, perhatikan yang satu ini. Seperti biasa kita pakai source video 2 menit 7 detik yang 4K 60 diekspor ke 4K 60 lagi untuk YouTube, tentunya dengan proses editing ya, ada tambahan layer-layer juga di situ. Nah, untuk pakai software only, waktu ekspornya ada 12 menit 40 detik. Dan saat exporting, kita bisa lihat suhu CPU-nya ada di kisaran 79 sampai maksimum 90 derajat Celcius. Tidak lebih dari situ ya. Lumayan oke. Suhu GPU-nya tetap bertahan di 36 derajat Celcius, otomatis karena tidak dipakai di situ ya. Untuk konsumsi daya, kita lihat di sini tercatat 198 sampai 221 watt. Nah, kalau kita menggunakan CUDA ya, waktu ekspornya berubah jadi 4 menit pas di sini. Suhu CPU-nya di 83 sampai 90 derajat Celcius karena memang kerjanya kelihatannya lebih kencang di sini ya. Ini juga penyebab dari suhu GPU-nya sedikit naik, jadi sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius karena dia bekerja. Konsumsi dayanya otomatis sedikit meningkat juga ke 280 sampai 310 watt. Untuk video Full HD di sini kita pakai 1080p 60 dengan editing yang sama ya. Software only selesai dalam waktu 4 menit 2 detik. Suhu CPU sekitar 84 sampai 90 derajat Celcius. Lagi-lagi hanya maksimum di 90, tidak pernah lebih. Lalu untuk GPU lagi-lagi tidak berubah sekitar 35-36 derajat Celcius. Konsumsi daya di 229 sampai 231 watt. Lalu kalau kita pakai CUDA, yaitu GPU-nya kita manfaatkan, waktu ekspornya berubah dengan kencang sekali jadi 1 menit 14 detik. Suhu CPU tetap di 85 sampai 90 derajat Celcius. GPU-nya naik sedikit ke 42 sampai 40 derajat Celcius. Sementara konsumsi daya di sini meningkat di 340 sampai 365 watt. Nah, sekarang mari kita masuk ke gaming. Kita mulai dulu dari 3D Mark Firestrike untuk cek performance dari si GPU-nya ini ya. Kita lihat bahwa di grafik skornya untuk 3D Mark Firestrike itu dia memperoleh skor 24.355 poin. Ini adalah skor yang wajar untuk sebuah RTX 2070 Super. Lalu untuk gaming kita mulai dari CSGO dulu. 1080p low kita dapat frame rate yang nggak masuk di akal. 450 sampai 670 fps ya. Jadi kalau kalian mau pakai monitor-monitor yang sampai 240 Hz bisa, nggak ada masalah. Suhu CPU-nya di game ini hanya mencapai 68 derajat Celcius. Suhu GPU-nya hanya mencapai 57 derajat Celcius. Sementara konsumsi daya juga tidak terlalu tinggi di 230 sampai 250 watt. Untuk Dota 2 1080p fastest screen render 100% kita dapat frame rate di 190 sampai 200 fps. CPU-nya ada di 66 derajat Celcius dengan GPU di 41 derajat Celcius. Konsumsi dayanya tergolong rendah di sini hanya 130 sampai 172 watt saja. Jadi pemain Dota
kalian irit listrik kalau pakai yang satu ini. Nah, kita beralih ke game AAA. Ada Shadow of the Tomb Raider 1080p high dan kita hidupkan RTX-nya di setting high juga. Frame rate kita dapat di kisaran 55 sampai 80 fps tergantung scene-nya tentunya ya. Lalu suhu CPU-nya juga nggak terlalu tinggi, masih tetap di 62 derajat Celcius dan GPU di kisaran 63 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya di kisaran 279 sampai 303 watt. Lalu beralih ke game Death Stranding 1080p very high, DLSS-nya ada di quality. Kita dapat performance 140 sampai 160 fps ya. Suhu CPU maksimum bisa mencapai 83 derajat Celcius, suhu GPU-nya di 62 derajat Celcius dengan konsumsi daya sekitar 326 sampai 347 watt. Lalu untuk game yang lumayan berat, Assassin's Creed Valhalla 1080p high settingnya, frame rate kita dapat 59 sampai 76 fps lancar. Lalu suhu CPU-nya maksimum hanya di 73 derajat Celcius dengan GPU di 63 derajat Celcius. Konsumsi daya 267 sampai 278 watt. Beralih ke Cyberpunk 2077, kita set di 1080p, ray tracing dihidupkan dong pakai RTX di ray trace medium ya. Frame rate-nya bisa dapat sekitar 50 sampai 60 fps dengan suhu CPU maksimum 82 derajat Celcius dan GPU di 65 derajat Celcius. Konsumsi dayanya berkisar 310 sampai 350 watt. Jadi untuk gaming terlihat memang ini monster sekali ya. Oke, kita beralih ke storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita tes storage SSD-nya dulu ya. Ini read-nya bisa mencapai 3413 Mbps dengan write di 2701 Mbps. Lumayan kencang ini, terutama untuk read-nya ini kencang banget ya. Untuk hard disk ya, ini hard disk 1 tera 7200 RPM, read-nya di 201 Mbps dengan write 197 Mbps. Ini standar hard disk yang oke sih memang, tapi memang jauh sih dari SSD. Itu sebabnya saran saya adalah kalau mau nambah satu storage lagi dalam sini, pasang SSD ya. Nah, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Prosesor ini dilengkapi dengan sistem pendingin heatsink tipe tower dengan 5 heat pipe dan 1 kipas RGB 12 cm. Ada 1 kipas lagi di bagian depan casing yang mengalirkan udara mengarah ke graphics card dan ke ruangan hard disk. Ini penting banget karena dua-duanya memang harus didinginkan ya. Lalu ada 1 kipas di belakang yang membuang udara panas dari dalam casing, atau tepatnya dia membuang udara panas tepat di depan pendingin CPU. Nah, kalau yang tanya harganya berapa desktop yang satu ini? Ya, harga Lenovo Legion Tower 5i ini adalah di 29.499.000. Harga ini sudah termasuk Windows 10 Home ya, terinstall di dalam ya, dan ada Microsoft Office Home and Student 2019 yang senilai 1,8 juta sudah di sini, plus ada garansi 3 tahun premium care. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada PC desktop yang satu ini. Pertama-tama adalah kapasitas SSD-nya, meskipun sekitar 500 GB itu memang cukup besar ya, tapi rasanya gamer akan butuh ekstra. Tentunya kalian bisa saja pakai hard disk, tapi saran kami sih nambah SSD lagi. Toh slotnya ada dan masangnya gampang banget. Kenapa kami sarankan nambahnya SSD? Supaya kalian bisa install game di SSD itu. Jadi loadingnya tetap kenceng ya. Nah, dari sisi menariknya, desain dan penampilan casing ini keren. Tergolong cukup slim sih, nggak terlalu gede-gede banget, nggak yang raksasa monster luar biasa di atas meja juga gitu ya. Prosesornya 8 core 16 thread, siap untuk gaming, siap juga untuk content creator ya. Suhu kerjanya tetap oke juga, bisa terjaga. Kita lihat in game tidak pernah mencapai 90 derajat Celcius sama sekali, masih tetap di bawah. Lalu ada software Lenovo Vantage yang bikin pengendaliannya luar biasa di sini. Suhu kerja graphics card-nya juga tergolong rendah di sini, kinerja juga oke banget. Kapasitas memori yang didapat sudah masif di 32 GB dan langsung dual channel. Ada ekspansi lagi kalau mau nambah RAM, masih bisa ditambah lagi. Lalu SSD yang tersedia yang 512 GB NVMe PCIe ini sudah dilengkapi dengan heatsink, jadi terjamin performanya bisa optimal terus. Sementara itu kalau kalian mau memasang NVMe itu juga masih bisa sih sebetulnya, walaupun butuh sedikit usaha ya untuk masangnya, tapi masih ada satu slot lagi seperti dibahas tadi. Konektor-konektornya lengkap, sudah ada Wi-Fi 6, ini yang jarang tersedia pada rakitan ya. Bluetooth 5.1 juga tersedia di sini, dan paket penjualan tadi sudah tersedia, Windows-nya udah ada, itu harus dihitung juga. Lalu Office-nya juga sudah ada ya, dan garansinya yang panjang, dan yang paling penting lagi garansinya itu 1 pintu. Jadi kalau ada masalah ya urusannya sama Lenovo. Nah, menurut kami Lenovo Legion Tower 5 ini mampu menjadi solusi untuk mereka yang mengalami kesulitan untuk meracik dan merakit ya. Ini akan lebih mudah, terutama buat nyari komponen di hari gini ya. Dengan spesifikasi yang mumpuni, performa yang tinggi, bisa memenuhi kebutuhan untuk gaming dan bahkan siap juga untuk konten kreator. Dia bisa jadi pilihan yang sangat menarik sekali. Dan harganya menurut kami setelah dihitung-hitung total keseluruhannya dengan kemudahannya, rasanya masih wajar. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.